Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Ivoda Arnel dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 dengan NIM 23 24 14 40 11 006. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penjelasan ulang materi kewarganegaraan dari pertemuan 1 sampai 6. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai urgensi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut M. Numan Sumatri tahun 2001 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan demokrasi konstitusional. Pasal yang mengatur tentang pendidikan kewarganegaraan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sindiknas dan Pasal 37 Ayat 1 huruf B dan Ayat 2 huruf B dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas yang menyatakan mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Selanjutnya yaitu landasan historis, sosiologis, dan yuridis dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Selanjutnya, yaitu landasan sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tatanan sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu landasan yuridis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai masanya. Berikutnya yaitu dinamika serta tantangan pendidikan kewarganegaraan saat ini. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, terutama peserta didik.
Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus sesekali disesuaikan dengan perkembangan iptek. Materi berikutnya yaitu urgensi dan tujuan identitas nasional. Urgensi dan tujuan identitas nasional adalah penting untuk mengenali dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional adalah ciri atau penanda yang dapat membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Tujuan identitas nasional adalah untuk memudahkan bangsa lain mengenali dan membedakan Indonesia dengan negara lain, serta untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara tersebut. Contoh dari identitas nasional yaitu kartu tanda penduduk, ID card, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan NPWP. Sedangkan identitas negara Indonesia yaitu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, landasan historis, yuridis, dan sosiologis identitas nasional. Yang pertama, landasan historis. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan pada tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. Identitas nasional ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang telah dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang ketiga, landasan yuridis. Bentuk identitas nasional Indonesia yang menjadi perinci atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Adapun dinamika dari identitas nasional ini adalah yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai kesopanan. Yang kedua, nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Ketiga, rasa nasionalisme dan patrionalisme yang luntur dan memudar. Keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera Indonesia sendiri. Yang kelima, menyukai simbol asing daripada simbol bangsa sendiri. Sedangkan tantangan dari identitas nasional adalah sebagai berikut. Memudarnya semangat gotong royong, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, mudarnya sikap sopan santun, hedonisme atau berkaitan dengan kegiatan yang dengan pemikiran nilai atau ideologi lokal. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu urgensi dan jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, urgensi dari integrasi nasional adalah kehidupan sebuah negara bangsa yang berupaya menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya, agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu secara bersama, bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Jenis dari integrasi nasional, yang pertama yaitu integrasi bangsa, yaitu menunjukkan pada proses penyatuan
berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Kedua, integrasi wilayah. Masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Ketiga, integrasi nilai, yaitu adanya konsensus terhadap nilai yang minimum diperlukan dalam memelihara tata tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa, yaitu masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kelima, integrasi tingkah laku, menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan diterima demi mencapai tujuan bersama. Yang keenam, integrasi politik, terbagi dua yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal hubungan elit dan massa, sedangkan horizontal hubungan masalah teritorial antar daerah, suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Yang ketujuh, integrasi sosial bangsa, seperti penyesuaian unsur, ras, etnis, agama, bahasa, dan lain-lain. Yang terakhir, integrasi ekonomi, yaitu terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Berikutnya, landasan historis, sosiologis, yuridis, integrasi nasional. Landasan historis, integrasi nasional memiliki sejarah panjang yang terkait dengan upaya untuk menciptakan kesatuan dan kekuatan dalam suatu negara. Dalam konteks ini, integrasi nasional tidak hanya merupakan upaya untuk menciptakan negara yang kuat dan bersatu. Selanjutnya, landasan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, integrasi nasional dianggap sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat tali persatuan antar warga negara sosiologis, menekankan pentingnya keanekaragaman dalam masyarakat. Berikutnya, landasan yuridis. Landasan ini berfokus pada pembentukan hukum dan regulasi yang mendukung proses integritas. Dalam konteks ini, integrasi nasional tidak hanya upaya untuk menciptakan negara yang kuat dan bersatu, tapi juga merupakan bagian dari sistem hukum dan regulasi. Berikutnya, dinamika dan tantangan integrasi saat ini. Yang pertama, dinamika dari integrasi nasional saat ini. Saat ini ditandai oleh beberapa perubahan signifikan yang mempengaruhi cara negara berkembang dan berinteraksi. Salah satu dinamika utama adalah globalisasi yang memungkinkan pertukaran dan kolab yang lebih kuat atau luas antar negara-negara. Ini menciptakan kesepakatan baru untuk integrasi nasional, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin besar. Dan sedangkan tantangan integrasi nasional saat ini adalah mencakup berbagai aspek termasuk tantangan ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan ekonomi yang semakin besar di antara wilayah. Tantangan sosial juga merupakan menjadi semangat penting. Dengan peningkatan kesadaran dan ekspektasi terhadap kesetaraan sosial dan hak-hak warga negara. Ini menuntut negara untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil yang seringkali menimbulkan konflik antar kepentingan berbagai kelompok sosial. Baiklah, contoh-contoh dari identitas nasional saya sebagai mahasiswa yaitu kartu mahasiswa dan kartu tanda penduduk atau KTP. Sedangkan contoh dari integrasi nasional yaitu gotong royong. Kontribusi saya pada saat ini yaitu mengikuti unit kegiatan mahasiswa yaitu UKM PMI dan mengikuti penggalangan dana untuk membantu Palestina, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut andil dalam memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, serta mengikuti ikatan remaja masjid di lingkungan rumah saya. Baiklah, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang
ingin mendaftar ke Universitas Muhammad Natsir. Muhammad Natsir memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Sosial dan Ilmu Kesehatan. Saya sendiri mengambil Fakultas Ilmu Kesehatan dengan prodi D3 Keperawatan. Selain itu, jurusan dari Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Administrasi Publik, Farmasi, Gizi. Sedangkan yang Fakultas Sosial yaitu Hukum, Akuntansi. Baiklah, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di Universitas Muhammad Natsir, silakan mengunjungi di link di bawah ini. Baiklah, sekian video saya kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.